Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novianti Kartika Dewi dengan NIM 200641109. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai karya tulis ilmiah yang meliputi pengertian, ciri-ciri, tujuan, fungsi, dan perbedaan karya tulis ilmiah. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu pengertian KTI. Apa sih pengertian karya tulis ilmiah? Nah, pengertiannya adalah merupakan sebuah tulisan yang berisi suatu permasalahan yang ditulis dengan metode-metode ilmiah sesuai dengan kaidah penulisan karya tulis ilmiah. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ciri-ciri karya tulis ilmiah. Apa aja ya? Langsung aja kita lihat di sini teman-teman, ada 8 ciri-ciri. Yang pertama itu reproduktif. Artinya karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Yang kedua, tidak ambigu. Nah, ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif, di mana karya ilmiah ini harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah ini bisa langsung diterima oleh pembacanya. Kemudian yang ketiga itu tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya, sebab karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. Kemudian yang keempat, menggunakan bahasa baku. Nah, penggunaan bahasa baku ini bertujuan agar pembacanya mudah untuk memahami karya tulis ilmiah. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang peneliti si penulis. Hal ini tuh bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya ini memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Yang keenam, bersifat dekoratif dan rasional. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Rasional sendiri itu artinya penulis harus menonjolkan keruntuhan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Nah, kedua hal ini sangat penting karena karya ilmiah harus bisa menyampaikan maksud dari penelitian yang dilakukan. Kemudian yang ketujuh, terdapat kohesi dan bersifat straightforward. Artinya, karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya dan bersifat straightforward. Maksudnya, tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Dan yang terakhir itu menggunakan kalimat efektif. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Apa tujuannya? Tujuannya itu agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Seperti itu teman-teman. Lanjut ke materi, yaitu tujuan karya tulis ilmiah. Ada 5. Yang pertama, menjadi transformasi pengetahuan. Yang kedua, melatih keterampilan dasar. Yang ketiga, membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki mahasiswa. Yang keempat, menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa. Dan yang kelima, sebagai wahana melatih pengungkapan pikiran. Selanjutnya, fungsinya karya tulis ilmiah itu apa sih? Kita lihat ya teman-teman. Ada fungsinya itu sebagai pendidikan, sebagai penelitian, fungsional, suatu penjelas, dan prediksi. Kemudian kita langsung saja ke contoh karya tulis ilmiah murni, yaitu ada makalah, ada skripsi,
ada tesis, kemudian contoh karya tulis ilmiah populer. Ada apa aja ya? Yang pertama itu ada koran, ada majalah, dan ada tabloid. Nah, tentunya perbedaan karya tulis ilmiah dan karya tulis ilmiah populer itu sangat beda. Apa saja perbedaannya? Yang pertama itu dari bahasa baku dan bidang ilmiah. Yang kemudian karya tulis ilmiah populer itu bahasa yang digunakan santai dan mudah dipahami dan berkaitan dengan permasalahan masyarakat. Seperti itu teman-teman, semoga penjelasan yang saya paparkan tadi mudah dipahami dan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video saya dan mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.